ibadah online sekolah minggu Gereja Metodis Muan. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss yakin dan percaya Tuhan menjaga, melindungi, dan semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini walaupun adik-adik sekalian masih beribadah di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita harus tetap semangat ketika kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Ya, pasti sudah siap. Yuk sama-sama kita berdoa, kita mau serahkan ibadah kita dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terus merasakan bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Sehingga sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut kami, pakailah tangan kami dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, dan hanya Dia saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Nah, hari ini kita akan sama-sama bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan musik. Yuk semua adik-adik bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dari awal ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Hanya Tuhan yang layak untuk menerima pujian kita. Adik-adik sekalian, semua yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan, karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Miss mau adik-adik sekalian lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Bisa? Oke, nah satu lagu pujian yang akan membawa kita di dalam sukacita yang lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan musik. Yuk anak-anak sekalian bertepuk tangan
Puji Tuhan bersama dengan Miss Herlina. Praise you forever, I praise you forever, with everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever, I praise you forever, with everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now, nothing gonna stop us now, from praising, praising, from praising you. Nothing gonna stop us now, nothing gonna stop us now, from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now, Jesus. Adik-adik yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wah, Miss sangat senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Berkati Lause kami, berkati setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan, dan biarlah kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pasti adik-adik pernah pergi ke gereja. Nah, coba Lause mau ajak adik-adik, coba ingat pertama kali adik-adik pergi ke gereja. Bagaimana perasaan adik-adik? Atau apa yang adik-adik pahami tentang gereja? Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja sama dengan rumah? Pasti berbeda adik-adik. Ketika adik-adik semua datang ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan. Ketika kita di gereja, kita tidak sembarangan. Di dalam gereja, kita tidak boleh lari-lari dengan sembarangan. Apalagi ketika kita mengikuti ibadah. Kita tidak boleh berteriak-teriak dengan sembarangan. Kita harus mengikuti ibadah dengan baik. Nah, adik-adik, di gereja kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi, kita tidak boleh seenaknya. Kita tidak boleh ketika di gereja kita berteriak-teriak sesuka hati kita lari-lari dan mungkin kita mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Ingat adik-adik, gereja adalah rumah Tuhan. Ketika kita datang ke gereja berarti kita siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Miss akan melanjutkan cerita minggu lalu. Nah, adik-adik, coba lihat apa ini yang di tangan Miss? Ya, benar, ini adalah Alkitab. Semua cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Lause-Lause di gereja, semuanya sumbernya dari Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin sekarang adik-adik belum bisa baca Alkitab, tapi tidak apa-apa. Adik-adik nanti bisa minta tolong papa dan mama untuk bisa membacakannya buat adik-adik. Tapi buat adik-adik yang sudah pintar membaca, bisa dibuka Alkitabnya dan bisa dibaca Alkitabnya. Karena Alkitab adalah pelita bagi kehidupan kita. Oke, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Ikuti cerita Miss hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel sudah berpisah dengan ayah dan ibunya. Sekarang ia tinggal bersama Imam Eli, bapak angkatnya. Mari masuk Samuel, ajak Imam Eli. Lalu Samuel berhenti sebentar dan memandang rumah Tuhan dengan hati berdebar. Sebuah tempat yang begitu indah dan banyak barang-barang yang dipakai untuk beribadah di dalamnya. Kata Imam Eli, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Oh, Samuel boleh tinggal di rumah Tuhan adik-adik. Dia berada dekat dengan Tuhan, betapa indahnya. Samuel berjalan lagi di samping Imam Eli, melihat semua barang-barang yang ada di situ. Wah, bagus sekali lampu itu, seru Samuel sambil menunjuk pada sebuah lampu yang terbuat dari emas. Ya, lampu itu harus menyala siang dan malam. Samuel, nanti Bapak akan ajarkan kamu bagaimana cara mengisi minyak dan menyalakannya. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Samuel melihat ada 2 orang pemuda berpakaian imam. Siapakah mereka? Tanya Samuel. Oh, itu Hofni dan Pinehas, anak-anak bapak, jawab Imam Eli. Mari berkenalan dengan mereka. Samuel menghampiri mereka sambil mengulurkan tangannya. Tapi mereka hanya diam saja. Hofni dan Pinehas, ini Samuel yang akan membantu melayani di sini, kata Imam Eli. Samuel tersenyum, tapi mereka tidak ramah terhadap Samuel. Nah, adik-adik, keesokan harinya Samuel mulai melayani Tuhan. Ia memakai jubah imam yang kecil, buatan ibunya. Setiap hari Samuel bekerja dengan rajin,
mulai dari menyapu, membersihkan barang-barang yang ada di situ, dan mengisi minyak pada lampu emas agar tetap menyala. Hofni dan Pinehas lain lagi adik-adik. Mereka tidak bekerja dengan rajin. Mereka sering berbuat jahat pada orang-orang yang datang untuk berbakti kepada Tuhan. Mereka juga tidak taat kepada Imam Eli yang adalah ayah mereka. Bahkan mereka sering melawan Imam Eli. Wah, adik-adik, itu sikap yang tidak baik ya. Melihat itu, Imam Eli sangat sedih. Dia begitu susah hati. Dia sudah menegur anak-anaknya, tetapi mereka tetap saja jahat dan mereka tidak mau mendengar perkataan Imam Eli. Hanya satu yang dapat menghibur hati Imam Eli, yaitu Samuel. Samuel selalu taat padanya dan selalu berbuat baik. Setiap tahun, Elkana dan Hana datang menjenguk Samuel. Mereka selalu datang membawa hadiah. Apakah itu adik-adik? Wah, ternyata sebuah jubah imam yang baru. Samuel sudah semakin besar, sehingga ia memerlukan jubah yang lebih besar daripada sebelumnya. Setiap tahun, Hana membuat jubah itu. Semakin lama, jubah yang dibuat semakin besar. Setelah besar, apakah Samuel mengikuti kelakuan Hofni dan Pinehas? Tidak adik-adik, Samuel tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap melayani Tuhan dengan rajin. Itulah sebabnya Imam Eli sangat mengasihi Samuel. Orang banyak juga mengasihi dia, bahkan terlebih lagi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Samuel. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita Samuel, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Samuel meskipun masih kecil, tetapi dia taat kepada Tuhan. Meskipun anak-anak Imam Eli tidak taat kepada Tuhan, tapi Samuel tidak mau mengikuti perbuatan mereka yang jahat. Samuel tetap mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Tidak hanya itu saja adik-adik, tetapi Samuel yang masih kecil, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan oleh Imam Eli dilakukan oleh Samuel dengan sebaik mungkin. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Samuel. Kita juga bisa melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja saja kita bisa melayani, tetapi di rumah, dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya melayani Tuhan? Banyak loh adik-adik yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik bisa bantu orang tua, atau misalnya adik-adik mengerjakan tugas dengan baik. Di gereja adik-adik memuji Tuhan dengan baik. Nah, semua yang adik-adik lakukan dengan kesungguhan hati, itu namanya melayani Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, tidak boleh marah-marah loh, dan tidak boleh sungut-sungut. Kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, apapun yang kamu lakukan, baik itu untuk orang tua, untuk guru, ataupun untuk siapapun, kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sangat senang dengan apa yang kalian lakukan. Jadi, mari sejak kecil kita belajar untuk melayani Tuhan. Kita juga belajar untuk bisa mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu papa mama, baik itu lose di gereja, guru-guru di sekolah, ataupun orang lain. Nah, karena semuanya untuk kebaikan setiap kita. Nah, adik-adik, sekian dulu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita terus belajar ya, untuk bisa menjadi anak yang taat. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti sangat mengasihi kita. Dan bukan hanya itu saja, orang di sekitar kita juga sangat mengasihi kita. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
Kami belajar dari Samuel yang tidak mengikuti perbuatan anak-anak Imam Eli yang jahat, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Samuel yang taat kepada Tuhan, rajin melayani, dan mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Tolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.